ya, diusir semua pikiran-pikiran, kelemahan-kelemahan. Ada yang kepanasan juga ya. Kita usir semua rasa yang tidak nyaman dengan menyerukan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya gitu. Penyakitnya juga diusir gitu ya. Penyakit apapun itu, penyakit tubuh, penyakit jiwa. Oh, nggak ada di sini penyakit jiwa. Ada aja yang jiwanya tidak tenang, itu kan salah satu penyakit juga ya. Diusir semuanya ya. Ketika kita serukan haleluya, usir apa yang tidak kita mau ada dalam hidup kita ya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya berikan tema firman Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus akan menghidupkan yang hampir mati dan yang mati. Wah, menghidupkan yang hampir mati dan yang mati. Bapak Ibu Saudara, Kamis kemarin kita sama-sama merayakan yang namanya Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kenaikan Tuhan Yesus adalah hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Semua yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita, semua adalah hal-hal yang dahsyat ya. Kamis kemarin kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa Yesus naik ke surga? Yang pertama, ada yang ingat? Untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Tepuk tangan untuk Partai Queen. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan untuk Partai Queen. Untuk menyediakan tempat bagi kita ya. Di mana? Di surga. Kenapa Tuhan mau menyediakan tempat bagi kita di surga? Karena Tuhan ingin kita juga berada di sana. Kalau nggak ada tempatnya kan nggak bisa ya. Jadi Tuhan naik ke surga untuk sediakan tempat bagi kita. Tapi seperti apa nanti rumah kita di sana, itu ditentukan oleh apa yang kita perbuat semasa kita hidup, Bapak Saudara. Jadi hidup untuk bisa menerima surga bukan dengan usaha kita, bukan dengan kemampuan kita berbuat yang terbaik ya, hanya oleh karena anugerah Tuhan. Tetapi kita harus tetap berbuat yang terbaik ya, melakukan yang terbaik. Untuk apa? Salah satu adalah untuk ucapan syukur seperti yang saya sampaikan pada saat Jumat Agung. Tetapi salah satunya juga untuk kita mengumpulkan poin supaya nanti kita mendapatkan upah. Dan kemarin kita sama-sama mendengarkan hal sekecil apapun yang kita kerjakan, bahkan hanya segelas air sejuk yang kita berikan kepada seseorang, itu akan menambah upah kita. Tidak akan sia-sia, semua dihitung. Tuhan tidak mau berhutang. Kita berbuat, Dia sediakan upah. Amin. Jadi, kalau untuk surga bukan karena kita berbuat baik, cukup percaya aja ya. Di surga ada tempat yang paling tinggi dan ada tempat yang paling rendah. Tergantung Bapak Saudara mau tempat yang paling tinggi atau tempat yang paling rendah. Sekarang tentukan Bapak Saudara dengan bagaimana lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, untuk apa Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus bisa turun ke bumi ini. Untuk apa Roh Kudus turun? Supaya Dia bisa menyertai kita selama-lamanya sampai nanti akhir zaman, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Apakah perlu kita harus disertai? Sangat-sangat dan harus perlu. Kenapa? Kalau tidak disertai oleh Roh Kudus, maka kemungkinan besar ya, bukan kemungkinan besar ya, pasti kita tidak akan kuat, kita tidak akan bertahan menjalani hidup sebagai orang percaya. Kita akan hidup dengan manusia pada umumnya yang tidak mengutamakan kekekalan. Mari kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Wahyu 3 ayat
doa, pujian, penyembahan untuk apa? Selama 10 hari. Untuk apa? Untuk kita boleh mengalami kepenuhan akan Roh Kudus. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita berdoa. Ada yang sudah melakukannya, semoga semuanya melakukannya. Amin. Kalau belum, lupa mungkin belum terlambat ya. Masih ada. Nanti minggu depan kita akan merayakan yang namanya hari Pentakosta, bukan Pantai Kosta ya. Tapi apa? Pentakosta. Kenapa Penta? Kenapa bukan Pantai? Karena Penta artinya 50, Bapak Saudara ya. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan apa? Hidup, padahal engkau mati. Lalu bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Tuh, kok makin hilang? Mana 1, 2, 3. Karena itu haleluya, Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang jemaat di Sardis, Bapak Ibu Saudara. Ya, jemaat di Sardis ini dikenal sebagai pusat agama, pusat intelektual, pusat perdagangan, dikenal sebagai kota yang kaya. Sardis ini adalah salah satu dari ke-7 gereja di Asia yang dicatat di dalam kitab Wahyu ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi Sardis adalah kota yang kaya, dan orang mengakui, seperti ayat 1 ini mengakui bahwa gereja di Sardis hidup ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata mati ya. Dan ayat 2-nya dikatakan ada yang hampir mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Semua yang jemaat Sardis lakukan, satu pun tidak ada yang bergerak, tidak ada yang sempur dari mata Tuhan. Orang melihat jemaat di Sardis itu hidup ya. Kenapa orang bisa berkata Sardis hidup? Mungkin mereka melihat ada kemajuan di gereja Sardis, ada kemajuan, ada ibadah, ada pelayanan, mungkin ada juga kegiatan yang mewah. Kenapa mewah? Karena di sana orang-orang kaya, Bapak Saudara. Kegiatannya luar biasa, acara KKR mungkin ya. Tetap orang-orang berkata, wow, Sardis hidup, mantap, keren ya. Tapi Tuhan melihat Sardis mati dan hampir mati. Kenapa ada orang percaya atau gereja dikatakan mati atau hampir mati? Kenapa seseorang bisa dikatakan mati atau hampir mati? Karena di dalam hidupnya sudah tidak mengalir lagi aliran kehidupan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, yang dehidrasi aja kekurangan air bisa cepat mati. Dalam 2 bulan ini saya agak takut, Bapak Saudara. Kenapa agak takut? Karena saya haus terus, haus. Sariawan di dalam, bibir pecah-pecah. Nah, saya baca-baca di Google tuh, kalau orang haus itu biasanya kena penyakit apa, Bapak Saudara? Meletus. Apa? Diabetes meletus. Hah? Diabetes? Saya kaget. Masa aku diabetes? Masa ada, kalau masalah makanan, kegemukan atau bagaimana ya gitu ya? Oh, saya mulai khawatir itu. Padahal saya minumnya banyak. Nah, saya sampai tanya-tanya. Saya sama
diambil juga gitu, seperti yang dikatakan oleh Pak Teddy. Saya juga memang berpikir apa ini diambil ya? Harus minum, baru minum aja 1 menit aja udah keren, udah pecah-pecah bibir saya. Nah, ditanya Pak Iris, kenapa sih bibir pecah-pecah? Saya tambah kuat apa memang benar ini ya? Tapi saya berdoa. Kemudian beberapa hari ini lalu saudara, sudah hampir 2 bulan. Makanya waktu saya khotbah Jumat Agung, saya bisa merasakan seperti apa sih rasanya Tuhan Yesus itu saat dikatakan, aku haus. Khotbah di sini saya sangat haus, dehidrasi rasanya Bapak Saudara. Tapi puji Tuhan, beberapa hari ini saya coba, ketika saya terlambat minum, Bapak Saudara, udah biasa gitu ya, udah nggak haus-haus lagi. Ketika saya merasa saya bisa terlambat minum, saya sangat bersyukur. Oh, saya bisa, berarti saya sudah mulai Bapak Saudara. Saya nggak sempat cek entah apa penyebabnya, saya nggak tahu ya. Tapi yang penting sekarang saya merasa sudah tidak seperti itu lagi Bapak Saudara. Jadi kenapa seseorang bisa mati? Karena aliran kehidupan tidak ada lagi di dalam hidupnya, atau sudah macet, makanya hampir mati Bapak Saudara. Ya, berarti gereja di Sardis, walaupun orang melihat hidup perkembangan yang luar biasa, tapi Tuhan berkata mati, berarti gereja itu sudah tidak ada aliran kehidupan, sudah tidak dipimpin oleh Roh, sudah tidak memuliakan Tuhan. Berarti ada gereja yang tidak meninggikan nama Tuhan Bapak Saudara, melakukan kebiasaan, gereja yang melakukan rutinitas, yang penting berjalan karena hari Minggu kita harus ibadah ya. Yohanes 7 ayat 38 sampai 9, mari kita buka. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Oke, sudah ketemu semuanya Bapak Ibu? Saya ayat 38, Bapak Ibu Saudara ayat 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang biasa sudah sebab Rasulullah itu adalah kata Yesus sesungguhnya. Haleluya. Ya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab-kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan di dalam ayat 39 yang dimaksudkannya dengan aliran air hidup itu adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang turun setelah Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, Sardis menjadi contoh gereja yang terlihat masih aktif, contoh orang percaya yang terlihat masih aktif sebagai orang percaya, bahkan mungkin mengalami kemajuan seperti Sardis itu Bapak Saudara. Sekarang kan banyak gereja yang maju karena majunya media, melakukan live streaming, YouTube. Kita pun ada YouTube, tetapi anak-anak muda perlu tingkatkan YouTube itu supaya menarik Bapak Saudara. Ada yang muda-muda pasti lebih cerdas ya, Ko Erik, Ko Daud, ya pasti lebih cerdas. Bagaimana caranya menampilkannya supaya lebih menarik, ya kan? Sekarang ada cara-cara untuk memajukan gereja masing-masing. Tapi sesungguhnya dikatakan tidak ada pimpinan Roh Kudus di sana. Kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan akan berkata, tidak satu pun yang aku dapati sempurna. Tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Tanpa pimpinan Roh Kudus, tidak ada yang bisa kita lakukan menyenangkan hati Tuhan.
kita seperti sardis, dilihat orang hidup, kita ibadah, kita melayani, tapi pada saat Yesus datang, kok tidak diangkat? Kok aku tidak diangkat? Hati-hati, ya. Apalagi kalau kita sebagai orang percaya tidak tertarik lagi kepada hal-hal rohani, ini udah mati ini. Kalau ibadah melayani tapi setengah-setengah, ini hampir mati. Tapi kalau sudah tertarik dengan hal-hal rohani, mati ini Bapak Saudara. Dalam Lukas 13 ayat 20 berkata, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Ini sangat tragis kan? Kalau sempat yang terdahulu menjadi yang terakhir, yang terdahulu menjadi yang terakhir, itu tragis. Saat ini kita sudah banyak mendengarkan lewat YouTube, ada revival besar, kebangunan rohani besar, lawatan besar. Ada orang-orang yang baru bertobat, dan ketika mereka bertobat, mereka benar-benar antusias mencari Tuhan. Mereka antusias melayani Tuhan. Mereka antusias membangun imannya kepada Tuhan. Sementara nanti yang lama Bapak Saudara mulai abai mencari Tuhan. Jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terakhir. Itulah hubungannya. Kalau tidak bangun, tidak bertobat, hati-hati, aku datang seperti pencuri. Jangan sampai nanti kita tidak diangkat, ya. Kita justru dicampakkan ke tempat yang ada kertak giginya. Matius 25 ayat 30 berkata, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ratap dan kertak gigi. Kita berharap masuk surga, tapi kalau Tuhan melihat kita mati atau setengah mati, tempatnya adalah di tempat yang ada ratap dan kertak gigi, Bapak Saudara. Saya teringat saat mempersiapkan khotbah ini, saya pernah punya handphone. Handphonenya ini nggak mau diklik. Apa? Diam semua. Diklik manapun diam, tapi hidup. Nah, walaupun hidup Bapak Saudara handphonenya, tapi kalau nggak bisa diklik, Bapak Ibu masih tetap pakai nggak? Masih tetap bawa-bawa nggak? Sudah tidak ada gunanya kan? Dan kalau sudah rusak seperti ini mau diapain? Kalau nggak dibuang, diapain? Mungkin masih berharap. Diapa? Diservis. Kalau diservis itu nggak enak Bapak Saudara. Kalau diservis akan dibongkar-bongkar. Tidak enak, akan ada keadaan yang sulit, yang menyakitkan yang kita alami. Jadi daripada kita diservis Bapak Saudara, ya, lebih baik kita bangun dan bertobat. Amin. Sardis kelihatan hidup, tapi kenyataannya mati. Kenapa? Karena sudah tidak ada aliran-aliran air hidup. Sudah tidak dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Sudah hanya menjalankan kekristenannya hanya sebagai rutinitas, pelayanannya rutinitas, berjalan hanya karena kebiasaan, tidak ada lagi rasa haus. Kenapa tidak ada Roh Kudus? Karena tidak ada rasa haus, saudara. Karena air akan masuk ke tempat yang bisa menyerap. Kalau tidak bisa menyerap, air lewat aja, benar nggak? Kalau ini kain basah, ditumpahkan air, airnya akan mengalir. Tapi kalau ini kain kering, dituangkan air, diserap semua Bapak Saudara. Jadi kita akan mengalami kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus,
tempat yang ada retak gigi. Sekali lagi kita ingat, kita tanam dalam hati kita, surga itu anugerah, pemberian dari Allah, tetapi tidak murahan Bapak Saudara. Kita harus hidup dalam kekudusan, kita harus hidup dalam kebenaran. Untuk bisa hidup dalam kekudusan dan kebenaran harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya mendapatkan Roh Kudus? Harus ada rasa haus kepada Tuhan. Haleluya. Untuk bisa hidup, untuk selalu memuliakan Tuhan. Kalau gereja Sardis sudah tidak memuliakan Tuhan, walaupun terlihat bertumbuh, ya, tapi tidak memuliakan Tuhan. Kalau sudah tidak memuliakan Tuhan, nah kita harus hati-hati. Dan untuk selalu memuliakan nama Tuhan tidak mudah. Hidup kita untuk selalu memuliakan Tuhan tidak mudah, Bapak Saudara. Setiap detik yang kita lewati, mungkin ada aja tantangan yang akan kita hadapi, yang akan menggoda kita untuk tidak memuliakan Tuhan. Ya, dari anak-anak kita, suami kita yang paling dekat, belum hitung orang luar, ya, menggoda kita untuk tidak memuliakan Tuhan. Ya, jadi Tuhan tahu untuk memiliki hidup yang kudus ini, yang memuliakan ini tidak mudah. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita semua untuk selalu memberikan kekuatan kepada kita, membimbing kita, menasehati kita, mengajar kita, menolong kita, menghibur kita, sehingga kita bisa tetap terjaga di dalam kebenaran Tuhan. Jika ada yang sudah mati atau hampir mati, atau jika ada yang sudah tidak antusias melayani Tuhan, membangun imannya, apa yang kita perlukan, apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah dikatakan, yang pertama adalah bangun. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Jangan diam saja. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Jangan bertahan dalam keadaanmu. Jangan nikmati keadaanmu yang tidak antusias itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Terima aliran-aliran air hidup dalam kehidupan kita. Alami kepenuhan Roh Kudus. Berseru kepada Tuhan. Minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu maksudnya apa, Bu? Kepenuhan Roh Kudus itu bukan Roh Kudusnya bertambah-tambah. Tahun lalu kita minta Roh Kudus masuk satu, hari ini kita minta Roh Kudus masuk satu lagi. Jadinya jadi banyak Roh Kudus. Bukan seperti itu, Bapak Saudara. Kepenuhan Roh Kudus maksudnya adalah kita memberikan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus artinya hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Seluruh aspek hidup kita izinkan Tuhan yang berkuasa. Kita semakin berserah kepada Roh Kudus setiap hari. Tidak seperti HP saya itu yang lemot, yang hang, ya, dipencet nggak bisa, ya. Firman Tuhan suruh gini nggak bisa. Firman Tuhan suruh ini nggak bisa. Suruh ibadah nggak bisa, suruh berdoa nggak bisa, suruh taat nggak bisa, Bapak Saudara. Hai sudah, ya. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita menyerahkan hidup kita, semua yang hang itu akan diperbaiki. Kita menjadi seperti HP yang super cepat. Amin. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita bangkit dan kita bersiap untuk melakukannya. Nah, itu super cepat namanya, ya. Apa yang Tuhan perintahkan, segera dia usahakan untuk laksanakan. Artinya menjadi orang percaya yang antusias. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita teleponan sama Bu Lili. Lalu saya bilang sama Bu Lili, Bu, saya sekarang senang loh, Bu.
Saya semangat. Kenapa Bu? Saya ajak Bu Tekwi, Bu Nini berdoa 4:30. Mereka datang, saya langsung semangat Bu. Iya, karena memang saya berharap ya, semua kalau bisa semua pengurus, semua pelayan itu 4:30 itu harus doa. Lalu ada hikmat Tuhan yang saya terima, ajak siapa aja. Saya tak pernah terpikir untuk mengajak siapapun. Ajak siapa saja yang mau, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika mereka langsung respon, Bapak Ibu Saudara, saya semangat. Ya, 4:30 kita berdoa. Saya berharap kita semua, ya, Pak Yulian itu aja saya ajak, Bapak Ibu Saudara. Saya lihat, cepat juga Pak Yulian ini datang. Pak, kalau setiap hari Minggu kalau bisa datang lebih awal seperti ini, langsung aja maju di depan Pak, kita berdoa bersama. Kita butuh pendoa. Kita butuh orang yang berseru kepada Tuhan, yang mengangkat tabut Allah, yang meminta kepada Tuhan, yang merendahkan hati kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semua bisa mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah bertobat. Kalau kita sudah antusias Bapak Saudara untuk Tuhan, saya percaya otomatis hidup kita akan didapati sebagai orang yang bertobat. Karena kenapa? Ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita antusias melakukannya, otomatis yang lain tertinggal. Amin. Dosa yang lain jadinya tertinggal. Kita jadinya mengutamakan Tuhan. Saat Tuhan datang, sehingga saat Tuhan datang, kita tidak takut. Saat Tuhan datang seperti pencuri, kita tidak takut. Kalau pencuri datang kan kita takut kan? Karena kita gak siap. Tapi ketika Tuhan datang seperti yang dia katakan, aku datang seperti pencuri. Kalau Tuhan datang walaupun seperti pencuri, kita kaget mungkin, wow Tuhan datang. Tapi kita akan langsung tersenyum. Kenapa? Karena kita sudah siap untuk diangkat. Amin. Kita siap untuk dijemput. Kita tidak akan berpikir engkau akan dicampakkan ke tempat yang ada kertak giginya. Tadi pagi kita sedang ngomong-ngomong dengan Bapak Gembala. Takut gak kamu mati? Saya dari kecil gak pernah takut mati, saya bilang. Loh kok bisa kamu gak pernah takut mati? Iya, karena dari kecil saya selalu berdoa. Walaupun saya masih kecil banget Bapak Saudara, saya sudah ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau aku ada salah, ampuni aja ya Tuhan. Jangan lihat-lihat. Karena ketika ngomong sama Tuhan, saya ingat bagaimana sikap saya kepada orang tua. Mungkin pernah melawan kepada kakak, ingatnya kan kayak gitu. Saya membayangkan kalau Tuhan nanti tahu itu dosa, aku akan dihukum, dimasukkan ke neraka. Nah, dengan polosnya sebagai anak kecil, saya ngomong Tuhan, kalau aku salah-salahku itu diampuni aja ya Tuhan, masukkan aku ke surga-Mu. Nah, jadi saya nggak takut, saya nggak berpikir Tuhan akan masukkan saya ke neraka, walaupun saya masih kecil Bapak Saudara. Dan saya sudah merasa kalau Tuhan itu baik banget, Dia akan segera ampuni dosa-dosaku, gitu ya. Jadi oleh karena itu, mari kita bangun, jangan diam aja, mari bergerak, jangan bertahan di dalam posisi kita yang mungkin sedang mati atau hampir mati. Hari ini, mari lihat keadaan kita, bagi saudara. Apakah kita masih tertarik dengan hal-hal rohani? Kalau sudah tertarik, Anda butuh Roh Kudus untuk menghidupkan kembali, atau hampir mati, ibadah asal-asal, melayani asal-asal, tidak berusaha membangun imannya, yang kadang-kadang masih harus didorong-dorong untuk memiliki doa pribadi dengan Tuhan. Anda dan saya butuh Roh Kudus. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Mungkin ada yang semangatnya udah patah, ya, semangatnya patah, imannya lemah, tidak ada dorongan yang kuat di dalam hati untuk mencintai Tuhan. Tidak ada semangat untuk berkorban, tidak ada cinta yang antusias untuk Tuhan. Hati-hati, jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terakhir. Saya berdoa
kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang bangun dan siap untuk membangun imannya. Amin. Semangat yang menyala-nyala, Bapak Ibu Saudara. Semua itu bisa terjadi kalau Roh Kudus ya memenuhi hidup kita. Hari ini gunakan kesempatan ini, berseru kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan. Jangan sampai kita kedapatan seperti HP yang lemot, HP yang hang, nanti bisa dibuang atau di servis tidak enak ya. Tidak enak, semua akan dibongkar, pikiran kita akan dibongkar. Kira-kira membongkar pikiran kita itu seperti apa ya? Membongkar hati kita seperti apa? Akan banyak hal-hal yang akan terjadi, yang akan menuntut pikiran kita harus belajar seperti pikiran Kristus. Ya, mungkin kita akan terpancing untuk berpikir negatif kepada seseorang, berpikir negatif kepada perbuatan seseorang. Kita akan mungkin diuji dalam hati itu, bisa nggak kita ketika mau berpikir negatif cepat kembalikan kepada pikiran positif. Amin. Supaya jangan sampai terus berlanjut servisannya, Bapak sekarang bayar mahal, sakit dan menderita. Oleh karena itu lebih baik mari bangun dan bertobat dengan pertolongan Roh Kudus. Saat ini datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh minta Tuhan penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus sehingga kita tidak akan mati, kita tidak akan hampir mati, tetapi kita akan tetap hidup. Hidup bagi Kristus, hidup bagi Tuhan. Iman kita hidup, semangat kita bangkit, roh kita menyala